Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dibuka surat Yunus ayat 107. Halaman 221. Pak Supri minta tolong dinaikkan sedikit. Mic-nya kurang. Sudah ketemu nggih? Halaman 221. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah, lanjut langsung dibaca ayat 107 surat Yunus, kemudian kita sambung dengan surat Hud sampai dengan ayat yang ke-5. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yawmin kabir.
Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Insyaallah malam hari ini kita selesaikan pembahasan tadabbur surat Yusuf ayat yang ke-24. Ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dapat uang 2 miliar, bersyukur atau tidak? Bersyukur ya. Syukur nggih bapak dan ibu nggih. Dapat uang 2 miliar, bersyukur. Tapi besoknya mati. Dapat uang 2 miliar, bersyukur? Ya, tapi besoknya nggak bangun. Bersyukur? Nah, besok bangun, tapi nggak dapat 2 miliar, bersyukur apa tidak? Jadi bersyukur itu sebetulnya sederhana apa sulit? Sederhana, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan. Ya itu tadi, kasih uang 2 miliar, bersyukur apa tidak? Bersyukur. Tapi besok kan dia tidak bangun, nggak jadi. Mending besok bangun tidak dapat 2 miliar daripada dapat 2 miliar tapi tidak bangun. Seperti itu caranya, guys. Iya. Nanti kita mudah-mudahan menjadi hamba yang semakin pandai bersyukur. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita baca kembali ini surat Yusuf ayat 24. Silakan dibuka. Saya baca, Bapak dan Ibu cukup mendengarkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadina al-mukhlasin. Kita sudah membahas sampai potongan kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya. Malam hari ini kita bahas potongan yang terakhir, ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya hu di situ dhamir, kata ganti, kembali kepada siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia adalah di antara sekian hamba-hamba kami yang mukhlasin. Sudah dibaca tafsirnya? Belum ya? Ya nggak apa-apa juga sih. Apa beda mukhlasin dengan mukhlasin? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Bapak-bapak pilih jadi mukhlasin apa mukhlasin? Hah? Ngerti beurung semua. Tanya dulu mukhlasin apa, mukhlasin apa gitu. Jangan asal pilih. Tapi dikira-kira saja, dikira-kira. Bagus mana mukhlasin dengan mukhlasin? Yang pakai fathah apa yang pakai kasrah? Yang mukhlasin atau yang mukhlasin? Kira-kira baginda Rasul termasuk yang mukhlasin atau yang mukhlasin? Udah tahu ya.
Berarti materinya udah selesai, udah pinter-pinter. Nabi Yusuf mukhlasin. Nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu ciri apa? Nggih. Kita akan bahas mukhlasin dan mukhlisin dalam perspektif tafsir dan tasawuf. Keren kan? Insyaallah. Oke. Bapak dan Ibu rahimakumullah, akar katanya apa? Mukhlasin dan mukhlisin. Khalasa, nggih, ikhlas. Ikhlas itu artinya iya, biasa jawabannya ya sulit diungkapkan dengan kata-kata Ustaz. Nggih, Bun. Nggih. Ikhlas itu apa? Ya pokoknya ikhlas sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ikhlas itu artinya murni, nggih, murni. Maka orang yang ikhlas ibadahnya maksudnya murni tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk itu. Nggih, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah yang ibadahnya itu mukhlis, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an kata mukhlisin merujuk kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ketulusan hati tanpa mencampurkannya dengan kepentingan duniawi. Berarti orang yang ikhlas itu dia akan beribadah lillah dan tidak ada pamrih duniawi. Gitu. Walaupun nanti Bapak-bapak dan Ibu coba kita buka sebentar surat An-Nisa ayat yang ke-100. Kayaknya dulu saya pernah bahas dulu. Surat An-Nisa ayat yang ke-100. Okay. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa may yuhajir fil sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Kita lihat terjemahnya Bapak-bapak. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sudah memorinya udah ingat dulu materi yang saya sampaikan. Saya membahas ayat ini panjang lebar dalam sebuah pertemuan ayat ini di sini. Silahkan dibuka videonya. Jadi Bapak dan Ibu, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini apa? Tempat hijrah yang luas. Itu imbalan dunia apa akhirat? Imbalan dunia apa akhirat? Tempat hijrah yang luas itu imbalan dunia apa akhirat? Dunia. Rezeki yang banyak, dunia akhirat. Nyambung enggak ketika orang beribadah ikhlas tidak ada kepentingan duniawi? Gimana cara korelasinya? Maka Bapak-bapak dan Ibu rahimakumullah, sebetulnya orang yang beribadah lillah, Allah sudah menyiapkan balasan untuknya. Sudah menyiapkan balasan untuknya. Ini ayatnya. Barang siapa yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Jadi di situ ada imbalan dunia atau tidak? Tapi orang yang ikhlas tidak akan memasukkan ini di dalam niatnya. Itu susah apa enggak? Susah apa enggak? Ayo ayah bunda sholat duha supaya rezekinya
Dunia apa bukan itu? Ya. Ayo Bapak Ibu rajin sholat jamaah supaya usahanya berkembang. Dunia apa bukan? Itu yang bikin niat kita jadi rusak. Karena urusan rezeki, umur itu sudah dijatah, ada kuotanya. Orang itu kalau rezekinya 2 miliar, 2 miliar lagi judulnya ya. Tadi kan 2 miliar. Kalau masih 100.000, berarti yang dikasihkan Allah berapa? 2 miliar. 2 miliar itu kan 2.000 juta. Betul? 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 Jadi rezekinya baru dikasihkan Allah 2 miliar kurang 100.000. Mati nggak orang ini? Iya, sampai rezekinya digenepi 2 miliar gitu. Maka ketika kita berdoa minta tambah rezeki, pas apa tidak? Jadi rekam kok, upload kalian. Tambah rezeki ya Allah, tambahkan untuk rezeki. Iya, karena rezeki itu sudah jatah Bapak itu. Kalau segitu ya segitu, kalau sedikit sedikit, kalau banyak banyak. Iya. Makanya ada orang yang ketika dia miskin itu dekat dengan Allah, dikasih kekayaan jadi jauh. Ada yang sebaliknya, ketika dia miskin jauh dari Allah, dikasih kaya jadi dekat dengan Allah. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Ini kan saya dikasih air segelas, air segelas. Kalau dikasih segelas, diminum mudah atau tidak? Coba kalau dikasih 1 tangki, ngerujuknya banter, apa yang terjadi dengan gelas saya? Ya, bisa kita tenggelam, karena tidak pas ukurannya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sudah pas mengukur segala sesuatu. Maka yang kita minta bukan tambahan rezeki, tapi dimudahkan. Kemudian rezekinya dibuat menjadi berkah, dimudahkan dan diberkahi. Karena ada orang cari 10.000 gampang, ada juga yang cari 10.000 sulit. Seperti saya sampaikan, orang saudara-saudara kita yang berjalan dari pintu ke pintu, seperti lagunya Edit, dari pintu seperti juga Ustaz. 100 untuk dapat 10.000 harus 100 rumah. Kelasnya jamaah Masjid Utsman bin Affan 10.000 ya kayak Bapak yang Bang Hidup ya 10.000 gitu kan. Oke. Bapak Ibu rahimahullah, sedangkan mukhlasin, tadi mukhlisin adalah merujuk kepada orang yang beribadah kepada Allah dengan ketulusan tanpa mencampurnya dengan kepentingan duniawi. Kalau mukhlisin apa? Orang yang telah disucikan oleh Allah sendiri. Nah, sudah bisa ambil kesimpulan ya. Enak mana jadi mukhlisin apa mukhlasin? Kita lanjutkan dulu. Oke. Jadi mukhlasin itu siapa? Orang yang telah disucikan oleh Allah sendiri, bukan sekedar usaha mereka. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang dijaga dari gangguan setan. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Innahu min ibadinal mukhlasin. Maka Bapak dan Ibu, ini versi tafsir. Mukhlisin itu adalah orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Tadi sudah ditanya, kita termasuk mukhlisin apa bukan? Kayaknya ya. Gimana kalau sudah tahu definisinya? Mukhlisin adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Karena ikhlas itu adalah proses. Nggih? Iya, saya hari ini terlambat sudah selesai sholatnya. Itu pukulan berat buat saya, karena saya tidak terbiasa tertinggal sholat jamaah. Tapi Allah ingin menunjukkan sebesar apapun upaya ngebut, ya nyuruh ini berapa merah,
tetap ketinggalan. Saya bukan sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang satu ketika berangkat ke masjid, kemudian di depannya ada orang tua. Ada orang tua mau berangkat ke masjid, di depannya ada orang tua, maka sopan sekali Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului orang tua tersebut. Di masjid sudah komat. Imamnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ruku ketika mau bangun ditahan oleh malaikat Jibril. Coba dihubungkan, Rasulullah ditahan ruku, Sayyidina Ali berjalan di belakang orang tua. Coba dihubungkan. Sholat subuh itu kalau lama resikonya apa Bapak Ibu? Sholat subuh itu matahari akan terbit. Nih, dari situlah lahir ya sebuah adab bagaimana kita disuruh untuk menghargai orang tua. Masih penasaran kan? Mau diselesaikan apa tidak? Kayaknya wajah-wajah pada penasaran nih. Ini resikonya Sayyidina Ali itu kalau berjalan di belakang bapak tua itu dia akan terlambat, tidak akan menangi jamaah sholat subuh. Maka Allah ingin menunjukkan, kekuasaannya, bukan? Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah utus malaikat Jibril. Suruh ngapain? Rasulullah rukunya ditahan, ditahan. Jadi mau bangun nggak bisa, ditahan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga tidak tahu disuruh nahan rukunya itu kenapa. Jadi di belakang sini Sayyidina Ali sampai ke masjid, dikiranya orang itu mau ke masjid. Orang tua, Pak. Ternyata dia cuma lewat depan masjid. Kenapa? Orang tua itu beragama Nasrani. Sayyidina Ali masuk masjid, mendapat jamaah masih ruku. Ini urusannya panjang nih, hubungannya dengan matahari. Maka Allah juga menyuruh kepada malaikat untuk menahan terbitnya matahari. Bayangkan Bapak Ibu. Kue kelasnya Sayyidina Ali, nek Sayyidina Junaidi ya. Jadi itu disebutkan di buku yang ini Pak Bu, cabang-cabang kebaikan gitu, cabang kebaikan yang paling tinggi kan ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, itu di buku itu dijelaskan. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah selesai yang pertama definisi di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua perspektif tafsir. Menurut para mufassir, perbedaan ini mencerminkan tahapan spiritual seorang muslim. Imam Ar-Razi beliau berkata, mukhlisin adalah hamba yang mengikhlaskan niatnya dengan usaha sendiri, sedangkan mukhlasin adalah mereka yang diberi keistimewaan oleh Allah karena kesungguhan mereka di dalam beribadah. Kalau dua contoh hamba Allah, yang pertama Nabiullah Yusuf alaihissalam, jangan ditanya Bapak Ibu kesungguhan ibadahnya, jangan ditanya. Saya kemarin rezeki nengok anak di PM3 pesantren Merapi, pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Di sana pas ada event Lir Ilir, ada yang ikutin Lir Ilir. Jadi saya ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, dengan Ustadz Sadih, dengan Habib Anis, dengan Ustadz Luqman Al-Hakim. Jan pokoknya rezeki ngaji langsung orang ketemu orang uman panggonan sing anak payun gitu, yang panasan. Tapi tak niat Bapak Ibu. Bismillah, ngerasa ngaji orang payun,
orang aku payah. Dan ternyata nikmat Bapak Ibu, gagah maksudnya. Liane kan pada ngiyup yang nyong panasan gayanya. Salah satu yang disampaikan itu detail ketika Zulaikha itu lagi ngerayu Yusuf. Beliau ceritakan dengan detail, wah pas banget ini. Jadi Zulaikha itu diceritakan oleh beliau memuji fisiknya Nabi Yusuf, dipuji matanya, dipuji rambutnya. Tapi jawaban-jawaban dari Nabi Yusuf itu Masya Allah. Coba Bapak Ibu, mata yang indah dipuji, jawaban Nabi Yusuf apa? Kamu ketahuilah bahwa mata ini nanti kalau sudah di kuburan, bagian pertama kali yang membusuk apa coba? Hah? Ini ibu-ibu yang matanya seperti apa Bu? Damar kanginan apa? Damar kesiram banyu. Nggih? Rambut yang seperti apa Bun? Nggih kan? Iya. Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf itu berusaha menyadarkan Zulaikha di dalam dialog itu bahwa apa yang kamu cintai bentuk fisik itu tidak ada apa-apanya dengan pencipta yang sesungguhnya. Tapi yang namanya cin, apa cin Bu? Iya kan? Iya Bu. Mungkin orang cinta buta apa buta cinta itu kan katanya gula Jawa apa tai kucing. Iya kan? Iya Bu. Itu dibahas al-ish itu mabuk cinta, gila cinta, dibahas di dalam kitab Talbis Iblis. Ngeri sekali kalau orang yang sudah kena gila cinta. Salah satu yang populer ya kisah Laila dan Majnun itu. Kisah Laila Majnun itu ya Qais itu yang dijadikan syair oleh siapa Pak? Jadi Dores. Ngerti bahasa tengok. Iya ada lagunya. Kisahnya saya kalau sudah kayak gitu penasaran apa sih jenis seperti apa sih kisahnya? Itu sing jenenge Qais. Itu jangankan disebut nama Laila, Pak. Jangankan disebut nama Laila. Disebut nama desanya saja sudah gemeteran. Jadi orang Jawa itu wis gorek gitu. Bergetar, iya. Padahal mestinya hati seorang mukmin itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah itu gorek gitu. Ya, saya minjam istilah dari salah seorang ustadz. Jadi kalau di sana horek karena sonnya, ayo kita juga horek ketika disebut nama Allah. Kayaknya kita kurang horek deh Pak. Iya. Biasa aja disebut nama Allah. Buktinya ketika Allahu Akbar, tenang sih wis adzan. Nggih? Nembe adzan iki wis adzan. Padahal yang disebut nama Allah harusnya kan iya wajilat qulubuhum, artinya bergetar sudah, hentikan seluruh aktivitas kan kayak gitu, memenuhi panggilan Allah yang maha besar. Iya. Nah Bapak dan Ibu rahimahullah, Imam Ibnu Katsir beliau menyampaikan mukhlasin adalah orang yang sudah mencapai maqam yang lebih tinggi dalam kedekatannya dengan Allah, sebagaimana para nabi dan wali-wali Allah yang syaitan itu mengakui bahwa dia tidak bisa menggoda mereka. Angger dewek kepriwe kelas dewek. Setan esite yang goda dewek apa malah kadang-kadang dewek sing menggoda setan. Jeruk makan jeruk. Iya. Kadang-kadang kita bukankah kalau ada orang yang melihat kemungkaran dan dia diam, dia seperti setan bisu. Iya. Kalau ada orang melihat kemungkaran malah dia ikut-ikutan, berarti dia setan bicara. Iya. Masya Allah. Di surat Shad ayat 83,
setan mengakui Pak, setan mengakui bahwa orang-orang yang mukhlasin itu tidak bisa dia goda illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mudah-mudahan kita bisa nih Pak. Tapi ya prosesnya baru mukhlisin dulu. Nanti di terakhir kita jelaskan bagaimana prosesnya. Satu sudah definisi dalam Al-Quran. Yang kedua perspektif tafsir. Yang ketiga perspektif tasawuf. Bapak Ibu kalau mendengar kata tasawuf, kata sufi, apa yang ada dalam pikiran panjenengan? Sufi itu boleh nggak sih di dalam Islam? Buya Hamka menulis buku yang berjudul Tasawuf Modern, Sufi Modern. Jadi orang-orang yang aliran tasawuf ini, Bapak dan Ibu, itu yang tercela itu yang mereka salah mengartikan. Misalnya begini, di surat Al-Hijr ini ayat yang terakhir, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu sampai datang kepada kalian al-yaqin. Betul nggih? Surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Nggih, terus ayat yang ke-99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian hatta sampai datang kepada kalian al-yaqin. Dan orang-orang sufi yang keliru mengartikan ayat ini, mengartikan bahwa ketika sudah datang al-yaqin, yakinnya di situ diartikan keyakinan. Jadi kalau sudah yakin mantap, maka dia sudah tidak perlu beribadah lagi, kayak gitu. Maka ada manunggaling kawula Gusti itu. Jadi padahal Bapak dan Ibu al-yakin di situ maksudnya adalah kematian. Jadi beribadahlah kalian sampai datang kepada kalian kematian. Yang sebetulnya Bapak dan Ibu, kematian itu memutus ibadah di satu alam saja. Karena di setiap alam kita itu beribadah dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah ketika di alam ruh kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, kita kemudian jawab, qalu bala syahidna. Itu ibadah kita. Di dunia tidak usah dibahas karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti di alam kubur ibadah kita apa ini? Didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, ditanya, kita menjawab. Itu bentuk ibadahnya. Bentuk ibadahnya kan begitu. Nanti di surga kita beribadah apa tidak? Surga itu isinya apa sih Bapak dan Ibu? Oke? Isinya kan ucapan-ucapan yang baik. Oke? Iya, cuma memang bukan level. Artinya teknis ibadahnya itu berbeda di masing-masing alam. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah, ketika kita bicara tentang tasawuf, dalam tasawuf perjalanan menuju mukhlasin ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Ini luar biasa Pak kalau kita mengenal beliau, kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang hari ini sebagian orang bikin buku putihnya. Jadi karena memang ada hadis-hadis yang dhaif dan lain-lain. Tapi begini, kadang-kadang kita juga kurang adil. Contohnya gini, Bapak dan Ibu, ketika kita bahas Hajjaj bin Yusuf, ada yang kenal Hajjaj bin Yusuf? Apa yang ada dalam memori Bapak dan Ibu tentang Hajjaj bin Yusuf? Itu beliau, beliau itu membunuh salah seorang sahabat di depan Ka'bah. Bayangin, iya, salah seorang sahabat. Sampai dia dilaknat oleh ibunya sahabat itu. Itu riwayat yang sampai kepada kita. Tapi coba kita bayangkan dengan suasana hari ini, Bapak dan Ibu. Jenengan sangit orang koruptor. Sangit apa orang? Orang sangit berarti bagian dari mereka. Hajjaj bin Yusuf itu ketika jadi penguasa itu wafat itu
sama sekali tidak pernah makan uang negara dalam tanda kutip korupsi. Terus ternyata beliau itu punya banyak santri yang khatam Quran lewat didikan beliau. Nah, mestinya dengar dengan. Ayolah kita bersikap adil terhadap orang-orang yang hari ini didiskreditkan oleh sebagian orang. Iya, coba. Saya kemarin di PM Terus juga begitu. Ustadz Salim, Ustadz Abdul Somad itu bolak-balik menyebut nama Pak Insinyur Soekarno. Yang hari ini oleh sebagian orang didiskreditkan. Iya, nyungsi orang ngerti apa-apa. Tapi saya menjaga diri lisan saya dari ya, seperti apapun tetap punya kebaikan yang kita tidak bisa melakukan itu, Bapak Ibu. Ketika kita melecehkan, kita punya resiko di hadapan Allah. Gini, Bapak. Iya. Ya ada masalah penghapusan 7 kata dan lain-lain itu, ya itu bagian dari takdir Allah yang harus kita lalui, bukan sesuatu yang diungkit-ungkit kemudian. Bukankah Allah sudah ngancam kita? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan suka ngungkit, jangan suka menyakiti hati si penerima. Nah, kita hari ini masyarakat kita itu satu sama lain lagi saling memuji apa saling membuli, Bapak dan Ibu. Itu dia. Itu PR besar kita. Ayolah kita mewujudkan masyarakat yang jangan saling membuli. Karena itu kena ancaman. Wailul likulli humazatin. Serius ini loh Bapak dan Ibu ancam. Iya, kita mudah mencela. Iya. Kemarin aja saya prihatin. Di kalangan internet kita, jamaah masjid juga kadang-kadang begitu. Enggak? Mudah-mudahan di sini tidak. Ya, salah semending, apalane, ya, gitu kan? Cara sholatnya dibuli. Wa itu likulli humazatin. Bapak dan Ibu, Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa proses kita mencapai derajat mukhlasin. Tadi kan kita posisinya sebagai mukhlasin, gitu? Orang yang berusaha untuk ikhlas. Nah, kalau kita mau ingin agar menjadi mukhlasin, maka yang pertama kita harus mujahadah. Mujahadah itu berasal dari kata jahadah, bersungguh-sungguh. Sudah masuk Islam? Belum. Mujahadah itu apa Bapak dan Ibu? Melawan hawa nafsu dan membersihkan hati dari riya dan sum'ah. Riya ini apa? Riya itu kita beramal dan ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Kalau riya hubungannya dengan penglihatan, sum'ah hubungannya dengan pendengaran. Oke. Berarti kalau misalnya begini, saya pernah sampaikan. Ustaz Sa'roni kok enggak hadir? Oh, sakit Ustaz. Oh, jenengan nggak ngasih tahu sih. Kasih tahu. Kalau kasih tahu tadi pas sholat malam saya doakan. Itu riya apa sum'ah? Kita bahas setelah kumandang adzan. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak dan Ibu, proses yang pertama adalah mujahadah, yakni perjuangan spiritual melawan hawa nafsu dan membersihkan hati dari riya dan sum'ah. Yang tadi saya contohkan kasusnya, ya kalau kita tidak belajar seperti ini, nanti kita tidak sadar kalau kadang-kadang terjerumus pada riya dan sum'ah. Kalau yang tadi saya contohkan berarti riya atau sum'ah? Karena perbuatannya kan sudah berlalu, gitu. Oh, jenengan udah kasih tahu saya, kabari dong. Kalau dikabari kan tadi malam saya doakan pas sholat malam. Berarti sebetulnya apa yang pengen dia sampaikan? Iya. Seolah-olah dia ingin menyampaikan saya itu setiap hari sholat malam. Kalau ada yang sakit kasih tahu saya biar saya doakan kayak gitu. Okay. Atau ketika hari Senin dan Kamis, Pak Supri ngopi yuk jam 9 pagi contohnya. Terus beliau jawab begini, ini kan hari Senin. Enggak, bukan saya lagi sahur. Ini kan hari Senin.
Ini kan hari Senin, kan nggak ngomong saya lagi puasa. Ini kan hari Senin. Coba, halus nggak Bapak dan Ibu? Seolah-olah ingin disampaikan bahwa setiap hari Senin saya itu pasti puasa. Iya, hati-hati. Ini kan hari Kamis, ini kan hari Senin, ini kan Ayyamul Bid. Ketika diajak ngopi, iya. Hati-hati, tapi jangan di justice juga, jangan Ustaz Anang jenengan sumpah gitu, jangan begitu juga. Itu buat kita, buat orang lain bisa jadi ingin menunjukkan bahwa ini sunnah, kayak gitu, iya, yang mestinya dilakukan di dalam sebagian hari-hari kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, muraqabah. Yang pertama mujahadah, yang kedua muraqabah. Muraqabah ini adalah kesadaran spiritual bahwa kita semua senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mestinya ketika kita beribadah, muraqabah ini senantiasa mengikuti kita. Ihsan itu kan, orang yang ibadahnya ihsan itu kan ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah itu seperti engkau melihat Allah. Fa illam yakun tara fa innahu yara. Jika engkau tidak dapat melihat Allah dan kita tidak dapat melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Nah, kalau udah muraqabah itu nggak ada Pak, orang berani korupsi. Iya, CCTV bisa dimatikan, saksi bisa dikasih uang tutup mulut, hakim bisa disuap, keputusan bisa diberi, tapi pengawasan Allah, Masya Allah. Ya, itulah muraqabah. Yang ketiga, mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Allah. Bapak dan Ibu, ada kata-kata yang menarik nih. Lakukanlah pekerjaan yang engkau cintai. Ya, lakukanlah pekerjaan yang engkau cintai dan cintailah apa yang engkau kerjakan. Asik enggak? Gampang apa enggak? Hah? Berumah tangga itu ibadah enggak? Coba kalau modalnya cinta, indah sekali. Nggih, melakukan sesuatu dengan cinta itu Bapak dan Ibu, ruhnya beda sekali, beda. Itulah mahabbah. Iya, sekalipun dia tidak secantik dulu lagi, gitu ya. Hah? Sekalipun dia tidak seganteng dulu lagi. Iya, karena usia itu tidak bisa dibohongi. Iya. Wong saya tadi baru curhat sama nyonya. Iya memang beda ya, Mi. Masya Allah. Kalau bangun tidur itu nggak kayak orang muda, Bapak dan Ibu. Kalau orang muda itu bangun bisa langsung penculah gitu ibaratnya kan. Coba yang usianya 50-55, bisa nggak bangun langsung bos gitu? Nggak bisa. Duduk dulu. Nggih? Pelan-pelan. Nggih. Beda dengan orang muda. Bangun-bangun, berat gitu. Kita, bisa kecedet. Ya serius. Karena usia tidak bisa dibohongi. Kemudian yang keempat, fana, melebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan derajat mukhlasin hanya bisa diraih orang-orang yang benar-benar meninggalkan kepentingan duniawi dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada satu lagi Bapak dan Ibu, yang keempat, relevansi keduanya dalam kehidupan muslim. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mohon maaf tidak selesai, tapi kelihatannya pertemuan berikutnya kita sudah masuk di ayat selanjutnya, karena ini tinggal sedikit. Aku lupa lihat dan astaghfiru innahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kami kembalikan kepada Ra'isul Majlis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.